Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita, tepatnya yaitu mata pelajaran matematika. Gimana nih, masih pagi? Pastinya kalian harus semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu akan membimbing kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, alhamdulillah, jadi semua hadir ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu materi mengenai barisan dan deret aritmetika serta barisan dan deret geometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama untuk menentukan suku n, kemudian suku tengah dan juga sisipan dari barisan aritmetika dan barisan geometri. Kemudian yang kedua yaitu di sini kita akan menentukan jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmetika dan juga deret geometri. Dan yang ketiga di sini kita akan menentukan deret geometri tak hingga. Oke, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan inti hari ini, di sini Ibu akan mengulas kembali materi pada pertemuan yang lalu. Nah, masih ingatkah kalian pada pertemuan yang lalu kita mempelajari materi mengenai apa? Ya, betul sekali. Jadi pertemuan lalu kita telah mempelajari materi mengenai barisan bilangan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan kemarin itu? Adakah yang masih ingat? Ya, bagus. Jadi barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun dengan menggunakan pola-pola tertentu, di mana biasanya dilambangkan dengan huruf U yang menyatakan urutan-urutan dari suku-sukunya. Kemarin itu ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, yaitu yang biasa dilambangkan dengan U1, U2, U3, sampai bahkan UN, yaitu suku ke N. Oke, untuk selanjutnya sedikit Ibu akan mengulas tentang contoh soal dari barisan bilangan. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan berikut. Yang pertama yaitu poin A, di situ ada barisan bilangan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Coba Andi, bagaimana rumus suku ke N dari suatu barisan tadi? Ya, bagus sekali Andi. Jadi rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 4N. Untuk yang poin B yaitu barisan bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Coba sekarang Zahra, berapa ini rumus suku ke N-nya? Ya, ini merupakan hasil perpangkatan. Jadi bagaimana rumus suku ke N-nya Zahra? Ya, bagus. Jadi rumus suku ke N untuk poin yang B ini adalah UN sama dengan N kuadrat. Lanjut kepada poin yang ke C, yaitu barisan bilangan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang coba Ahmad, bagaimana rumus suku ke N-nya dari poin yang C ini? Ya, bagus. Jadi rumus suku ke N-nya sama dengan UN sama dengan N ditambah dengan 2. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan pada pembahasan hari ini. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai barisan dan deret aritmetika. Coba, untuk lebih jelasnya bisa kalian buka buku paketnya halaman 128. Oke, baik, sudah dibuka ya buku paketnya 128. Sekarang kita akan membahas yang terlebih dahulu yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah Bu, apa sih yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmetika itu? Oke, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai barisan aritmetika terlebih dahulu. Jadi barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan yang setiap suku-sukunya itu memiliki beda atau selisih yang tetap antara suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. Misalkan saja di sini Ibu punya contoh barisan bilangan. Coba perhatikan. 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya.
Ini merupakan barisan aritmetika, di mana ini memiliki beda atau selisih yang sama antara suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. Coba jika ibu tanya, di sini berapa sih beda dari barisan aritmetika ini? Ya, betul Zahra. Jadi ini memiliki beda atau selisih 3, di mana antara suku pertama dengan suku keduanya itu memiliki selisih 3. Kemudian suku kedua dengan suku ketiga juga memiliki selisih 3 dan seterusnya. Baik, bisa lanjut ya. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang suku N dari barisan aritmetika. Bagaimana bu rumusnya? Yaitu bisa disimak dalam bukunya. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Lalu keterangannya bagaimana bu? Yaitu UN itu merupakan suku ke N. Kemudian A merupakan suku pertama atau biasa kita sebut dengan U1 gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu N itu merupakan banyaknya suku. Kemudian B-nya itu adalah beda, di mana rumus beda itu sendiri dapat kita ketahui melalui suku kedua dikurangi suku ke-1. Bisa juga kita menggunakan suku ketiga dikurangi suku kedua, atau bahkan jika dirumuskan yaitu beda sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Jadi misalkan kita mencari beda itu tidak bisa terbalik ya. Misalkan kalian mencari bedanya itu melalui U1 dikurangi U2, itu tidak bisa. Ya, jadi U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya ibu punya contoh soal, coba kalian perhatikan. Nah, di sini diketahui barisan bilangan 3, kemudian 7, 11, 15, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25 dari barisan bilangan tersebut. Lalu bagaimana bu penyelesaiannya? Yang pertama kita tulis dulu apa yang telah diketahui dalam soal tadi, yaitu kita bisa tuliskan A-nya. A-nya tadi adalah suku pertama. Suku pertama dari soal tadi berapa? Iya, 3. Kemudian kita tulis B-nya. B itu adalah beda, di mana beda tadi kita bisa peroleh dari suku kedua dikurangi suku pertamanya, yaitu berapa? Iya, 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Maka kita peroleh bedanya adalah 4. Kemudian yang selanjutnya kita tulis N-nya. N-nya tadi adalah banyaknya suku yang ditanyakan dalam soal, yaitu 25. Oke, untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi masih ingat yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Dimana kita lanjut U25. Kenapa 25? Karena yang kita cari adalah suku ke N tadi, 25 sama dengan A-nya dimasukkan tadi suku pertamanya yaitu 3 ditambahkan dengan N dikurangi 1, N-nya 25 dikurangi 1 lalu dikalikan dengan bedanya 4. Lanjut, sama dengan 3 ditambahkan dengan 25 dikurangi 1 hasilnya 24. Kemudian dikalikan dengan 4 bedanya tadi hasilnya adalah 96. Kemudian lanjut 3 ditambahkan 96 hasilnya adalah 99. Jadi dari sini dapat kita peroleh bahwa suku ke-25 dari barisan aritmetika tadi adalah 99. Oke, baik, dari sini ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan sebelum ibu lanjutkan. Oke, jadi sudah paham ya? Kalau begitu kita lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai suku ke tengah dari barisan aritmetika. Rumusnya dapat kita tulis yaitu UT sama dengan A ditambahkan dengan UN dibagi 2. Oke, untuk keterangannya yaitu UT sama dengan suku ke tengah, kemudian A-nya itu merupakan suku pertama atau bisa kita tulis dengan U1 tadi ya, suku pertama, sama saja. Kemudian UN itu sama dengan suku terakhirnya. Baik, untuk memperjelas pemahaman mengenai suku tengah ini bisa kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui barisan bilangan berikut ini, negatif 3, kemudian negatif 1, kemudian 1, dan seterusnya sampai 57. Nah, yang pertama yaitu tentukan suku tengahnya, kemudian yang kedua yaitu letak dari suku tengahnya tersebut. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke penyelesaiannya, di mana kita harus tulis dulu apa yang telah diketahui dalam soal tadi. Yaitu yang pertama kita tulis A-nya. A-nya tadi adalah berapa suku pertamanya? Ya, negatif 3. Kemudian kita cari bedanya terlebih dahulu. Bedanya tadi dapat kita peroleh dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Negatif 1 dikurangi dengan negatif 3. Hasilnya adalah ya 2. Kemudian UN itu adalah suku terakhir dari barisan bilangan tadi. Berapa tadi?
Iya, 57. Selanjutnya kita bisa langsung menjawab soal yang pertama untuk menentukan suku tengahnya, yaitu kita langsung masuk ke dalam rumusnya tadi. UT sama dengan A ditambah dengan UN dibagi 2. Kita langsung masukkan, A-nya tadi berapa? A-nya adalah negatif 3. Negatif 3 kemudian ditambah dengan UN-nya adalah 57 dibagi dengan 2. Kita selesaikan dulu pembilangnya, yaitu negatif 3 ditambah 57 hasilnya 54 dibagi 2. Hasilnya adalah 27. Jadi ketemu suku tengah dari barisan aritmetika tadi adalah 27. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya, di mana kita harus menentukan letak dari suku tengah tadi. Bagaimana rumusnya? Yaitu kita bisa menggunakan rumus suku ke N yang pertama tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda, di mana UN-nya itu adalah 27 ini. Yang akan kita cari letak sukunya, kita masukkan 27 sama dengan A-nya tadi berapa? Yaitu negatif 3, kemudian ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 2. Jadi N-nya di sini belum bisa kita tulis karena yang memang kita cari adalah N-nya tadi, letak sukunya tadi. Oke, lanjut. Jadi 27 sama dengan negatif 3 ditambahkan dengan 2N kemudian dikurangi 2. Sudah paham ya ini pengoperasiannya bagaimana? Oke, kalau begitu lanjut. 2N sama dengan 27 dikurangi 5. 5 di sini diperoleh dari negatif 3 dikurangi 2 tadi, hasilnya negatif 5. Jadi 27 dikurangi 5. Lanjut, 2N sama dengan 22. Kemudian N-nya yaitu 22 dibagi 2, hasilnya adalah 11. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa letak suku tengah dari barisan aritmetika tadi yaitu 27, di mana 27 ini terletak pada suku ke-11. Oke, paham ya dari sini? Baik. Oh ya, perlu diingat bahwa suku tengah dari barisan aritmetika itu hanya dipunyai oleh barisan aritmetika ganjil saja. Jadi untuk barisan aritmetika yang berjumlah genap itu belum bisa diketahui rumus suku tengahnya. Oke, dari sini ada yang kurang paham? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, baik, kita lanjutkan kepada materi sisipan dari barisan aritmetika. Jadi sisipan dari barisan aritmetika itu merupakan bilangan-bilangan yang disisipkan pada barisan bilangan aritmetika yang telah diketahui, sehingga dari sisipan tersebut dapat memunculkan beda baru atau bahkan banyak suku baru dari barisan aritmetika itu sendiri. Lalu bagaimana Bu rumusnya? Untuk beda barunya, rumusnya yaitu B aksen sama dengan Y dikurangi X dibagi 1 ditambahkan dengan K, atau kita juga bisa menggunakan rumus yaitu B aksen sama dengan B dibagi 1 ditambahkan dengan K. Dan untuk banyak suku barunya yaitu kita dapat menggunakan rumus N aksen sama dengan N ditambah N dikurangi 1 dikalikan K. Lalu untuk keterangannya yaitu yang pertama B aksen. B aksen di sini dimaksudkan sebagai beda baru. Kemudian X dan Y itu merupakan bilangan semula. K ini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Untuk yang selanjutnya yaitu B, itu sama dengan beda N banyak suku barisan aritmetikanya tadi, dan N aksennya itu adalah banyak suku barisan aritmetika yang baru. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Ibu kasih contoh soal. Di antara bilangan 21 dan 53 akan disisipkan 3 bilangan, sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan tadi dapat membentuk barisan dari suatu aritmetika. Tentukan beda baru dari barisan aritmetika tersebut. Oke, jadi penyelesaiannya yaitu dapat kita tulis bahwa bilangan semulanya tadi berapa? Kita tulis X sama dengan 21, kemudian Y-nya sama dengan 53. Dan untuk K-nya adalah bilangan yang disisipkan tadi sama dengan 3. Selanjutnya kita dapat menuju rumusnya, di mana kita tadi disuruh untuk mencari beda baru. Rumusnya tadi adalah B aksen sama dengan Y dikurangi X dibagi 1 ditambahkan dengan K. Oke, bisa kita masukkan. Y-nya tadi berapa? Kita masukkan.
Ya, 53, kemudian X-nya 21, dibagi 1, ditambahkannya tadi berapa? Iya, 3. Sehingga dapat kita operasikan bahwa 53 dikurangi 21 hasilnya adalah 32, kemudian dibagi 1 ditambah 3 itu adalah 4. Sehingga diperoleh 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya beda baru dari barisan aritmetika tadi adalah 8. Oke, baik. Dari sini ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan. Ya, atau bisa saja kalian menggunakan rumus yang kedua tadi, di mana B aksen sama dengan beda dibagi dengan 1 ditambah K. Bedanya itu tadi ya sama saja, 53 dikurangi dengan 21. Hasilnya 32 seperti itu. Oke, paham ya jadi? Barangkali yang lain ada yang kurang jelas? Oke, bagus. Kalau begitu Ibu lanjutkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai deret aritmetika. Jadi deret aritmetika ini diartikan sebagai jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jadi begini anak-anak, misalkan Ibu di sini punya barisan aritmetika yang terdiri dari U1, U2, U3 hingga seterusnya sampai UN, maka deret aritmetikanya itu diartikan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambahkan dengan suku UN. Seperti itu. Deret aritmetika juga bisa disebut sebagai jumlah n suku pertama yang biasanya itu dinotasikan dengan Sn. Adapun rumusnya yaitu Sn sama dengan n dibagi 2 dikalikan dengan A ditambahkan UN, ataupun kita juga bisa menggunakan rumus Sn sama dengan n dibagi 2 dikalikan dengan 2A ditambah n dikurangi 1 dikalikan dengan beda, seperti itu. Adapun keterangannya yaitu Sn sama dengan jumlah n suku pertama, kemudian A itu sama dengan suku pertama, lalu B itu sama dengan beda, dan N itu adalah banyaknya suku. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke dalam contoh soal berikut ini. Tentukan 25 suku pertama dari negatif 8, kemudian negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0 hingga seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama yaitu dapat kita tulis A-nya. A-nya berapa? Negatif 8. Kemudian kita cari bedanya. Bedanya berapa? Coba Ahmad. Ya, bedanya yaitu 2. Lalu N-nya adalah 25. Kalau sudah, maka kita bisa lanjut ke dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Maka bisa ditulis, yaitu N-nya tadi berapa? 25 dibagi 2, kemudian dikali 2, dikali A-nya adalah negatif 8, ditambahkan dengan N, N-nya 25 dikurangi 1, dikalikan dengan bedanya, yaitu 2, seperti itu. Kalau begitu lanjut kita operasikan, yaitu 25 dibagi 2 dikalikan dengan negatif 16 hasilnya ditambah dengan 48. Maka bisa dioperasikan kembali, 25 dibagi 2 dikalikan dengan 32. Selanjutnya 25 dibagi 2 dikali dengan 32 sama dengan 25 dikali 16. 32 nya kan dibagi 2, hasilnya adalah 400. Oke, baik. Dari sini adakah yang masih kurang jelas? Bisa ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan. Coba. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barisan dan deret geometri itu? Yaitu yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai barisan geometri. Jadi, barisan geometri itu merupakan barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio tetap antara suku sebelum dengan sesudahnya. Misalkan saja Ibu punya barisan bilangan berikut ini, coba kalian perhatikan, yaitu 2, kemudian 6, 18, 54, 162. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa barisan ini memiliki rasio atau perbandingan tetap antara suku sesudahnya dan suku sebelumnya. Lalu berapa perbandingan tetap antara suku sesudah dengan suku sebelumnya dari barisan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Betul, 1/3. Barangkali ada jawaban yang lain? Ya, 3. Jadi rasionya itu 3. Mengapa demikian? Karena 2 ke 6 itu kan dikalikan dengan 3, maka rasio itu seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan.
Oke, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai rumus suku ke N dari barisan geometri. Jadi rumusnya adalah, coba perhatikan, UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Untuk keterangannya, UN berarti suku ke N ya. Kemudian A-nya ini merupakan suku pertama, lalu R itu adalah rasio atau perbandingannya, di mana rasio itu dapat kita peroleh dari suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Suku kedua dibanding dengan suku pertama, atau bisa juga menggunakan suku ketiga dibanding dengan suku kedua, yang rumusnya yaitu UN dibanding dengan UN dikurangi 1. Lalu N-nya itu adalah banyaknya suku. Untuk lebih jelas kita bisa lanjut ke contoh soal berikut ini. Diketahui barisan bilangan yaitu 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri tersebut. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis dulu apa yang telah diketahui di soal, yaitu A-nya berapa tadi? Ya, 8. Kemudian rasionya adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama. Berapa? Coba. Ya, adalah setengah, karena 4 dibanding 8 itu sama dengan setengah. Bisa juga menggunakan 2 dibanding 4, itu hasilnya akan tetap setengah. Lalu N-nya berapa? N-nya adalah, ya, 8. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Menggunakan rumus yang tadi. Bagaimana anak-anak? Ya, Sn sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Oke, langsung kita operasikan, yaitu U8, karena suku yang kita cari adalah suku ke-8, sama dengan A-nya tadi adalah 8, dikalikan dengan rasionya adalah setengah, dipangkatkan dengan N dikurangi 1. 8 dikurangi 1 hasilnya adalah 7. Nah, untuk mempermudah nanti mengoperasikannya, maka 8 diubah menjadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 dipangkatkan negatif 7. Oke, lanjut. Kalau begitu kita memperoleh hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat negatif 4. Jadi untuk 2 pangkat negatif 4 itu hasilnya adalah 1/2 pangkat 4, sama dengan 1/16. Jadi untuk suku ke-8 dari barisan geometri tersebut dapat ditemukan, yaitu hasilnya 1/16. Dari sini ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Suku tengah dari barisan geometri. Tadi barisan aritmetika juga mempunyai suku tengah. Sekarang barisan geometri juga punya suku tengah. Suku tengahnya bagaimana, Bu? Yaitu UT sama dengan akar dari A dikalikan dengan UN. Keterangannya adalah UT sama dengan suku tengah, A-nya itu merupakan suku pertama, dan UN-nya itu suku terakhir. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui barisan geometri yaitu sebagai berikut: 1, 3, 9 hingga 729. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan suku tengahnya, kemudian letak dari suku tengahnya juga. Jadi yang pertama kita tulis penyelesaiannya, yaitu apa yang telah kita ketahui dalam soal. Yaitu yang pertama suku pertamanya. Tadi berapa suku pertamanya? Coba Ahmad. Ya, 1. Kemudian UN. Nah, suku terakhirnya tadi berapa? Coba Aisyah. Iya, 729. Sekarang kita langsung menuju pembahasan soal yang pertama, di mana kita disuruh untuk mencari nilai dari suku tengahnya dengan menggunakan rumus tadi UT sama dengan akar dari A dikalikan dengan UN. Jadi sama dengan akar dari A-nya tadi adalah 1 dikalikan UN tadi adalah 729. Maka sama dengan akar dari 729. Hasil dari akar 729 ini berapa? Coba Zahra, berapa? Iya, 27. Kemudian kalau sudah ketemu suku tengahnya 27, maka kemudian kita akan mencari letak dari suku ke-27 tadi terletak di suku yang keberapa, begitu ya. Bagaimana Bu cara mencarinya? Cara mencarinya tadi seperti barisan aritmetika. Tadi ketika mencari letak, maka kita kembali ke rumus. Ya, rumus suku ke N, sama halnya dengan barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1. Langsung kita masukkan. A-nya tadi berapa? 1. R-nya berapa? Ada yang tahu R-nya berapa? Ya, 3. Karena 3 dibanding 1 sama dengan 3. 9 dibanding 3 hasilnya juga 3. Kemudian N tetap ditulis N karena N yang kita cari, dikurangi 1. Kalau begitu hasilnya adalah 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 27. Paham ya dari sini pengoperasiannya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3. Kenapa Bu kok 3 pangkat 3? Ada yang bisa menjawab?
Iya, hasil dari 27 itu merupakan perpangkatan antara 3 dipangkatkan dengan 3. Lanjut, 3-nya dicoret. Hasilnya menemukan N dikurangi 1 sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 ditambah 1. Ketemu N-nya adalah 4. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa suku tengah dari barisan geometri tadi adalah 27 dan letak dari suku 27 tadi berada pada suku yang keempat. Oke, baik. Ada yang masih bingung? Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, coba dari sini ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oh ya, untuk suku tengah dari barisan geometri ini sama halnya dengan suku tengah dari barisan aritmetika ya. Jadi hanya dimiliki oleh barisan geometri yang berjumlah suku ganjil saja. Jadi untuk barisan geometri yang memiliki jumlah suku genap itu tidak memiliki suku tengah. Oke, paham? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sisipan pada barisan geometri. Jadi begini, apabila terdapat dua suku berurutan dari suatu barisan geometri, kemudian disisipkan ke sebuah bilangan, maka dengan sisipan tersebut akan memunculkan rasio baru dari barisan geometri tersebut dan juga banyak suku baru dari barisan geometri tersebut. Adapun rasio baru tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan rumus R aksen sama dengan akar pangkat K ditambah 1 dari R. Lalu untuk banyaknya suku baru itu dapat diperoleh dengan rumus N aksen sama dengan N ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan K. Adapun keterangannya yaitu R aksen di sini berarti rasio baru dari barisan geometrik tersebut. Kemudian R yaitu rasio lama dari barisan geometrik tersebut. Lalu K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan tadi. N adalah banyaknya suku lama dari barisan geometri. Dan yang terakhir N aksen itu adalah banyaknya suku baru dari barisan geometri tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan rasio baru yang terbentuk jika antara 2 dan 162 disisipkan 3 buah bilangan. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Yang pertama, kita tulis dulu apa yang telah diketahui dalam soal, di mana bilangan mula-mulanya yaitu 2 dan 162, sehingga dapat disimpulkan bahwa X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 162, lalu K adalah bilangan yang disisipkan tadi, ada berapa? Iya, ada 3, jadi K sama dengan 3. Kalau sudah, kita lanjut ke dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus tadi. R aksen sama dengan akar pangkat K ditambah 1 akar R. Oke, bisa dirumuskan kembali menjadi akar pangkat K ditambah 1 dari Y per X. Jadi rasio tersebut dapat diperoleh dari bilangan semula tadi yang telah kita misalkan dengan lambang Y dan X tadi. Setelah itu kita lanjutkan pengoperasiannya. Akar pangkat K plus 1 berarti 3 ditambah 1, berarti akar pangkat 4 Y per X berarti 162 per 2. Hasilnya yaitu akar pangkat 4 dari 81. Akar pangkat 4 dari 81 berapa anak-anak? Berapa Zahra? Iya, 3. Jadi rasio baru dari barisan geometri yang telah disisipkan 3 buah bilangan tadi ketemu berapa? Iya, ketemu 3. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Oke, baik, bisa kita lanjutkan ya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu deret geometri. Jadi deret geometri tadi juga sama dengan deret aritmetika. Berarti jumlah suku-suku dari barisan aritmetika itu sendiri. Kalau geometri berarti ya jumlah suku-suku dari barisan geometri itu. Kemudian deret geometri ini dapat disebut juga dengan jumlah n suku pertama dari barisan geometri yang biasa disimpulkan dengan Sm. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikalikan dengan R dipangkatkan dengan N dikurangi 1 dibanding dengan R dikurangi 1 dengan R tidak sama dengan 1. Nah, rumus ini berlaku apabila rasio dari deret geometrik tersebut lebih dari 1. Untuk rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibanding dengan 1 dikurangi R dengan
R tidak sama dengan 1. Dan rumus ini berlaku untuk deret geometri yang memiliki rasio kurang dari 1. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri, yaitu 1 ditambahkan dengan 2, ditambahkan dengan 4, tambah 8, tambah seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu kita tulis dulu apa yang telah diketahui dalam soal, di mana N-nya atau suku yang kita cari adalah 7, kemudian A-nya, suku pertama tadi berapa? Ya, 1. Selanjutnya, rasio diperoleh dari suku kedua dibanding suku pertama, hasilnya berapa? Ya, 2. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Nah, berhubung tadi rasionya adalah 2, artinya ia menggunakan rumus yang mana? Jika R-nya itu 2, artinya rasionya lebih dari 1. Jika lebih dari 1, kita menggunakan rumus yang mana? Iya, menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibanding dengan R dikurangi 1. Kalau sudah begitu, kita tinggal mensubstitusikan yang telah diketahui dalam soal, yaitu S7 sama dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat N-nya tadi adalah 7 dikurangi 1 dibandingkan dengan 2 karena rasionya adalah 2 dikurangi 1. Selanjutnya kita operasikan 1 dikali 2 pangkat 7 hasilnya berapa? Ya, 128 dikurangi 1, kemudian dibanding dengan 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Ketemu berapa berarti? 1 dikali 128 adalah 128, kemudian dikurangi 1 adalah 127. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jumlah 7 suku pertama dari deret geometri tadi adalah 127. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Oke, jadi misalkan tadi rasionya bukan 2, misalkan saja rasionya tadi adalah negatif 1. Karena negatif 1 tersebut kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang satunya tadi dengan cara Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibanding dengan 1 dikurangi R, seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Baik, kita lanjutkan, yaitu materi selanjutnya adalah deret geometri tak hingga. Jadi apa toh deret geometri tak hingga itu? Deret geometri tak hingga itu merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang jumlahnya itu tidak terbatas. Dan biasanya itu dinotasikan dengan S tak hingga, seperti itu. Bisa dilihat dalam papan. Adapun deret geometri tak hingga ini dapat dibagi menjadi 2 deret geometri tak hingga. Untuk yang pertama yaitu deret geometri tak hingga konvergen, dan yang kedua yaitu deret geometri tak hingga divergen. Yang pertama kita bahas dulu mengenai deret geometri tak hingga konvergen. Jadi deret geometri tak hingga konvergen ini merupakan deret geometri yang masih memiliki limit dengan rentang rasionya yaitu antara negatif 1 sampai dengan 1. Artinya rasio tersebut lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Jika N dari deret geometri tersebut tak hingga, maka hasil dari R pangkat N-nya itu adalah 0. Sehingga dari ini dapat disimpulkan bahwa rumus deret geometri tak hingga dari konvergen ini adalah S tak hingga sama dengan A dibanding 1 dikurangi R dikurangi A dikalikan dengan 0 dibanding 1 dikurangi R. Maka ketemu hasilnya yaitu A dibanding 1 dikurangi R. Jadi rumusnya itu untuk deret geometri tak hingga konvergen. Oke, kalau begitu kita lanjut menuju deret geometri tak hingga divergen. Jadi, deret geometri tak hingga divergen ini memiliki pengertian yang berbeda dengan yang konvergen tadi. Kalau deret geometri tak hingga divergen ini merupakan deret geometri yang tidak memiliki limit, sehingga rentang rasionya itu adalah yang pertama rasio lebih dari 1 dan yang kedua rasionya kurang dari negatif 1. Jadi begini, yang pertama untuk rasio yang lebih dari 1 tersebut dan memiliki N tak hingga, maka rasio pangkat N-nya adalah tak hingga hasilnya. Lalu untuk rasio yang kurang dari negatif 1 dan memiliki N tak hingga, maka rasio pangkat N-nya itu sama dengan negatif tak hingga.
Sehingga dari sini dapat dirumuskan yaitu S tak hingga sama dengan A dibanding 1 dikurangi R dikurangi A dikalikan plus minus tak hingga dibanding dengan 1 dikurangi R. Sehingga hasilnya adalah plus minus tak hingga. Jadi untuk soal yang memuat deret geometri tak hingga divergen ini nanti hasilnya akan selalu positif tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi seperti itu ya. Oke anak-anak, jadi inti dari pembahasan pembelajaran hari ini yaitu jadi begini anak-anak. Untuk barisan dan deret aritmetika itu dapat diketahui apabila beda dan selisihnya sama. Tetapi jika barisan dan deret geometri itu rasionya yang sama. Dan untuk barisan itu dapat dipahami bahwa barisan itu merupakan nilai dari setiap sukunya. Tapi kalau deret itu adalah jumlah keseluruhan dari suku-suku yang ditanyakan tadi. Misalkan tadi kan sudah ada contoh-contoh soalnya. Ya, seperti itu cara membedakannya. Mungkin materi Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali untuk pembelajaran hari ini ada materi yang masih kalian kurang pahami, bisa ditanyakan. Oke, kalau begitu Ibu rasa kalian sudah paham. Dan untuk latihan halaman 142 itu jangan lupa dikerjakan di rumah lengkap dengan caranya, lengkap dengan penyelesaiannya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kalau begitu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.